Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar orang tua kita, guru-guru kita yang telah lebih dahulu kembali ke rahmat Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah rahmati. Terutama untuk Ibunda Bapak Haji Raden Adrian dan juga mertua beliau dan orang tua kita semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun jarak kita semua jauh, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lewat media ini. Namun ada lagi yang media yang lebih mendekatkan, yaitu al-qalb, yaitu media qalbu. Insyaallah qalbu kita sama-sama berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan persaudaraan kita di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebagaimana melanjutkan pelajaran kita kulla lailatul jumu'ah fi syahr marra atau marratain. Di malam Jumat ini, yaitu sejarah tentang perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang senantiasa berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Dengan bisingnya keadaan kota Makkah ketika itu, banyaknya kesyirikan dan tidak sedikit orang yang berakhlak buruk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam digerakkan oleh Allah untuk senantiasa mendatangi Ghar Hira,
Ghar Hira. Ghar artinya gua ukuran kecil, Hira namanya Hira. Di Jabal Nur, di Bukit An-Nur. Tidak jauh dari Al-Masjidul Haram. Insyaallah segera dibuka kembali haji dan umrah, kita bisa berangkat ke sana insyaallah. Ya. Rombongan khusus FL. Nah, rombongan khusus pros logistik. Nah, tentunya diantarnya sama Fikri Thorik insyaallah. Ya salam. Ya salam. Ya. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah itu di atas usia 35 tahun, itu sudah sering datang ke Ghar Hira. Ya, udah sering datang ke goa ukuran kecil yaitu Hira. Subhanallah, itu goa ujungnya bolong dan kita bisa melihat Al-Masjidul Haram dari situ. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa melihat Al-Masjidul Haram. Jadi ngadep kiblat itu goa. Nabi SAW senantiasa bertauhid kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Beliau akhirnya di usia 40 tahun, usia 40 tahun itu disebutkan sebagai usia kematangan bagi seseorang. Ya. Jadi yang belum usia 40, jangan nunggu 40 baru mau matang. Dari sebelum 40 ini udah berjuang untuk matang. Jadi 40-nya udah benar-benar istiqamah. Buat yang udah lebih dari 40, waspada. Mau matang di usia berapa lagi nanti? Ya. Dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah berusia 40 itu, sebaiknya dia berdoa dengan doa ini. Di surah Al-Ahqaf ayat 15. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ini di pertengahan ayat terakhir saya baca. Qala, berkata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Rabbi, wahai Tuhanku Allah, auzi'ni, berikanlah petunjuk kepadaku, an ashkura, agar aku senantiasa bersyukur, ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang telah kau karuniakan padaku, wa ala walidayya, dan teruntuk atau teratas kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, agar aku bisa selalu beramal yang menyebabkan engkau ridha ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada anak keturunanku. Jadi jadikanlah anak-anakku ini saleh-salehah. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat padamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang selalu berserah diri padamu. Subhanallah, itu apa namanya? Poin yang utama, mesti tambah rasa syukurnya. Ya. Karena kebahagiaan itu adalah milik orang yang bersyukur sama Allah. Biarpun hartanya banyak, biarpun jabatannya tinggi, biarpun badannya sehat,
Kalau tidak bersyukur, tidak bahagia. Itu perlu diperhatikan. Kalau tidak bersyukur sama Allah, tidak bahagia. Jadi orang miskin bisa bahagia kalau dia bersyukur sama Allah. Orang kaya bisa bahagia kalau dia bersyukur sama Allah. Pejabat bisa bahagia kalau dia bersyukur sama Allah. Rakyat bisa bahagia kalau dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kuota orang bersyukur ini sedikit memang. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Qalilan ma tashkurun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sedikit kalian yang bersyukur, kata Allah. Karena sedikit yang bersyukur, jadi dunia ini banyak kejahatan. Orang itu yang bikin jahat sama orang itu karena dia tidak bersyukur. Makanya dia bisa bikin kejahatan. Kalau orang lagi bersyukur, lagi bahagia, dia nggak mungkin jahat sama orang. Orang yang lagi jahat sama orang itu sedang tidak bahagia. Makanya dia jahat sama orang. Oleh karenanya, insya Allah Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tidak usah iri dengan orang lain. Nggak usah hasud dengan harta orang lain. Syukuri apa yang ada, yang Allah berikan padamu. Ya, wa ala walidayya, dan juga terhadap kedua orang tuaku. Tambah bakti sama orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, dengan cara banyak beramal saleh, banyak mendoakan orang tua. Wa an a'mala salihan tardah. Mulai sekarang hidup kita ini cuman gimana caranya kita mengisi waktu dengan amal yang Allah ridha. Begitu aja udah. Gimana caranya kita ngisi amal, ngisi waktu dengan amal yang Allah ridha. Itu yang penting. Wa an amala shalihan tardha. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki untukku anak keturunanku ya Allah. Anak keturunan. Kita belum lama anak ketemu seorang ulama, dia bilang, kalau antum pengen punya anak soleh, jadilah antum orang soleh, katanya. Jangan banyak marahnya, katanya sama anak. Kalau ente mau punya anak orang soleh, entenya jadi orang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Banyak taubat nih. Kita banyak taubat. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang selalu berpasrah kepadamu. Sebagai muslim yang sesungguhnya ya Allah. Ada Syekh Ali wafat kembali ke rahmat Allah usia 44 tahun. Dan memang salah satu ciri akhir zaman akan banyak mautul faja'ah. Mati mendadak. Semakin banyak. Itu ciri akhir zaman. Tapi kita nggak usah pikirkan tentang kematian mendadak, kematian yang banyak ini. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana caranya kita husnul khatimah indal maut. Husnul khatimah indal maut. Husnul khatimah itu penutupan yang baik ketika wafat. Cara untuk mendapatkan penutupan yang baik ketika wafat, maka tutuplah segala kegiatanmu dengan hal yang baik. Jadi, kalau tidur gimana caranya? Tidur dengan cara yang baik. Kan gitu. Karena banyak orang wafatnya itu di tempat tidur. Orang yang wafat di pesawat bisa dihitung. Ya nggak? Orang yang wafatnya di bis bisa dihitung. Tapi paling banyak, kalau disurvei, orang wafatnya di tempat tidur. Anehnya, orang naik pesawat takut. Orang naik bis takut mati. Orang naik kapal takut tenggelam. Tapi kenapa naik ke tempat tidur nggak takut mati? Padahal paling banyak kalau disurvei orang meninggalnya di tempat tidur. Ini kata almarhum Profesor Dr. Buya Hamka,
Katanya paling banyak orang meninggalnya itu di tempat tidur. Tapi anehnya, orang lebih takut mati kalau naik pesawat dibanding naik ke atas tempat tidur. Nah, biasakan kita menutup waktu malam dengan baik, membuka dengan baik, menutup segala pertemuan dengan baik, membuka dengan baik, menjalani dengan baik. Itulah cara mendapatkan husnul khatimah indal maut. Balik lagi, setelah kita mengambil ibrah dari apa yang tadi kita sampaikan, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau senantiasa berada di Ghar Hira. Beliau berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau bisa tiap hari harus ada waktu kita menyendiri dari makhluk. Kita berhubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi dulu ke goa Ashabul Kahfi, banyak yang ke goa dulu. Bahkan waktu saya di Tarim Hadramut juga mendengar kisah beberapa ulama yang pernah beribadah menyendiri di goa. Tapi kalau kita belum kelasnya kayak begitu, ya kita di tikar sejadah. Di tikar sejadah. Itu pun nggak sedikit di antara kita, kalau ada suara krek-krek-krek aja udah kabur lagi. Makanya jangan kebanyakan nonton film setan. Kalau kebanyakan nonton film setan, akhirnya jadi kehayal yang gagak-gagak. Setan yang aslinya kalau nonton tuh film setan kabur. Iya, luar biasa. Jadi kita tikar sejadah, kita menyendiri sebelum tidur. Harus tuh ada waktu gitu. Wajibkan dirimu ada waktu itu. Lazimkan dirimu sebelum tidur, ya, beres-beres nih. Sebelum tidur, buang hajat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat sunnah taubat, kemudian pikirin tuh. Ente dari bangun tidur tadi, sampai mau tidur lagi nih, apa aja yang udah antum kerjain. Terutama yang antum ingat, bahasa yang jelek, yang keluar dari antum tadi, pergaulan yang nggak bagus. Mungkin tadi ada fitnah orang, ada gosipin orang. Mungkin tadi ada kesal sama orang. Kalau perlu ada pena sama tulisan kita catat. Yang kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hitung-hitung kesalahanmu sebelum dihitung nanti di hadapan. Ya, antum nih perusahaan kan sering ngitung kan. Misalnya kalau setiap saat kita cek kerjaan kita kemarin gimana, kekurangannya di mana, pengiriman seperti apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki, kan gitu. Itu namanya apa istilahnya? Coba ada yang jawab nggak? Itu istilahnya di perusahaan apa itu namanya tuh? Kalau ngecek gitu tuh, ente kumpul terus apa istilahnya? Ini pada nggak ada yang punya suara, ini pada masih hidup apa? Meeting performance ya. Ya, meeting performance. Review performance. Evaluasi, Pak, evaluasi. Ya. Itu lebih gampang tuh, Pak. Bahasa saya tuh, Pak Haji Adrian, evaluasi itu. Siap. Lebih gampang kayaknya. Setuju. Itu orang kampung. Iya, Abdi di Sukabumi ya. Oh, Masya Allah. Iya, Sukabumi Abdi. Alhamdulillah, kita lanjut. Itu evaluasi namanya. Perusahaan itu kalau nggak evaluasi pasti nggak sehat. Dan perusahaan itu pasti akan rugi. Perusahaan itu pasti akan hancur, cepat atau lambat. Semakin perusahaan itu teliti dalam berevaluasi, pasti perusahaan itu semakin maju seperti First Logistik ini. Kan gitu. Begitu juga kita urusan akhirat. Masa urusan dunia kita mau evaluasi, semangat kita kita cek apa kekurangan kita ke depan, kita seperti apa supaya jangan kabur nih pelanggan kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita urusan akhirat nggak evaluasi gitu. Lah terus gimana? Wong kerugian di akhirat itu adalah
kerugian yang sesungguhnya. Hakikat hidup adalah akhirat. Kita perlu muhasabah. Mulai ini malam ya ikhwani. Anda udah sering ngomong sebenarnya. Cuman Anda ulang lagi buat diri Anda terutama mulai malam ini. Sebelum tidur, ayo. Sebelum tidur nih. Ya, jangan tidurnya aman nih. Nih. Tidurnya sama HP. Sama HP. Ini kita jadi masalah nih di akhir zaman ini. Ya, kalau saya baca riwayat Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu tidurnya lebih cepat, ya. Rasulullah itu tidurnya lebih cepat dan bangunnya lebih malam. Maksudnya di sepertiga malam terakhir beliau sudah bangun, ya. Lewat tengah malam sudah bangun, tapi tidurnya lebih cepat. Tapi dengar dulu, saya harus jelasin. Tapi Rasulullah membiarkan kalau ada sahabat-sahabatnya yang tidur lebih lama atau tidur lebih malam, tidak mengambil sunnahnya beliau, kalau itu merupakan kewajiban mereka. Kalau itu merupakan pekerjaan mereka. Jangan salah, ya gitu ya. Buat antum yang kerja dari pagi sampai sore, malam sudah istirahat nih, buat antum yang malam sudah istirahat nih, sebaiknya ikuti Rasulullah. Tidur lebih cepat. Nggak lama habis isya sudah tidur. Begitu. Ya, kalau bisa makannya nggak makan malam. Ya, kecuali kalau lagi diundang sama pros logistik makannya. Mantep. Iya. Iya. Nah, tapi kalau buat orang yang bekerja itu nggak masalah. Tolong diperhatikan. Ini kadang-kadang orang sepotong-sepotong memahami sunnah. Seperti contohnya siapa? Abu Hurairah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah. Beliau itu kalau tidur nggak bisa cepat. Beliau agak larut malam tidurnya. Makanya ada wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya, kuwasiatkan 3 wasiat. Yang katanya Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili bisalat. Aku diwasiatkan oleh kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW 3 hal. Ya kan? Di antaranya sholat duha, terus puasa 3 hari dalam sebulan, sekurang-kurangnya dalam sebulan ada puasa 3 hari. Nggak harus 13, 14, 15 loh ya. Afdolnya memang itu, tapi nggak harus itu. Yang penting dalam sebulan adalah 3 hari kamu puasa. Tiap hari minimal 2 rakaat sholat duha. Dan yang terakhir wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wa an utir qabla an anam. Aku disuruh sholat witir sebelum aku tidur. Ini menunjukkan, kata ulama hadis, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau tidur malam, khawatir nggak kebangun tengah malamnya sehingga witirnya hilang. Dipahami nih. Kenapa Abu Hurairah kalau tidur terlalu malam? Karena beliau itu orang yang semangat menuntut ilmu. Terutama beliau kan hidupnya kesehariannya bersama Rasulullah SAW. Beliau nggak dagang, beliau nggak ada urusan duniawi. Beliau tuh di masjid aja. Kayak kita talibul ilm, santri lah. Jadi santrinya Rasulullah. Nah, beliau itu kalau sebelum tidur, kalau malam, ba'da isya, di atas isya, beliau berusaha mengingat kembali apa saja yang beliau dapati dari Rasulullah. Beliau catat tuh, Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Kemudian sabda-sabdanya yang beliau ingat, beliau tulis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi buat para pekerja di pros logistik, kalau Anda ada yang bekerja malam seperti satpam atau seperti driver atau apapun lah begitu ya, pekerjaannya Anda bekerja sampai malam, Anda tidak usah berkecil hati Anda tidak bisa menjalankan sunnah Nabi tidur cepat. Memang kewajiban Anda untuk kerja malam. Nggak masalah, sahabat juga begitu. Tapi Nabi ngingetin, supaya witirnya kagak hilang, witirlah kamu sebelum tidur. Makanya kalau kata guru kita, Al-Habib Umar bin Hafid bilang, buat orang yang khawatir nggak bangun malam, sholatlah witir setelah ba'diyah isya. Jadi habis sholat isya, ba'diyah 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Ini witir sempurna nih, 3 rakaat. 3 rakaatnya 2-1. Gitu. Jadi sholat isya 4 rakaat. Ba'diyahnya 2, kemudian witir 2-1.
3. Begitu. Nah, buat kita yang emang udah nggak ada kewajiban di waktu malam, ya jangan main handphone. Kita mesti tidur secepat mungkin. Jangan banyak main handphone. Jadi kalau handphone ini caranya dia mesti ditidurin dulu. Nina boboin dulu, HP baru kita bisa tidur. Selama HP kita nggak tidur, kita nggak bakal bisa tidur. TV nyala, kita bisa tidur. Tapi kalau HP nyala, kita nggak bisa tidur. Ya, betul nggak? Nah, enaknya HP ini, kita nggak perlu Nina boboin, kita matiin aja udah selesai. Begitu. Ya salam, bilang ya salam. Tapi aneh juga terlalu malam juga emang. Kita mesti rubah nih kejadian kita nih. Habis gitu kalau bisa sebelum tidur kita buang hajat dulu. Ini untuk kesehatan ini. Buang hajat dulu, wudhu dulu. Ya. Antum pernah nggak kena ini rep-repan tuh? Rep-repan, tuh nggak? Tahu nggak? Orang dulu bilang rep-repan. Jadi kalau tidur kayak ada yang nindiin dada tuh. Kayak pengen teriak nggak bisa, pengen bangun nggak bisa. Itu rep-repan namanya. Itu ternyata bukan ditindiin jin. Itu ternyata pori-pori kita ini, ya, itu bernapas sama seperti hidung dan mulut. Nah, pori-pori ini karena belum dicuci, jadi banyak ditutup debu. Akhirnya apa? Nyesek. Orang yang tidur tidak wudhu terlebih dahulu, tidurnya nggak bakal nyaman. Makanya ada sebagian orang sampai mandi, sampai apa. Nah, kita minimal wudhu. Jadi apa? Udah bersih kita punya pori-pori. Pernapasan tuh bagus. Sebelumnya kita muhasabah diri. Apa nih yang Anda udah lakuin di pagi hari ini? Apa? Coba kita ingat-ingat. Ya Allah, tadi Anda bentak si fulan nih. Kenapa? Anda pakai ngomong kasar begitu. Catat tuh. Ini nggak bagus nih. Ya Allah, tadi kedua aneh. Sholat zuhurnya ketinggalan qobliyah. Ya Allah, tadi sholat asarnya agak telat. Ya Allah. Nah, kita komitmen, ya Allah, kalau kau hidupkan aku besok, ini nih, yang kutinggalkan, aku akan berusaha untuk menutupinya besok. Begitu. Jadi itu namanya ada evaluasi itu. Karena dia mengharap dia selamat di akhirat. Dunia yang sementara ini, ya Allah ya Karim. Kalau kita dikasih tahu kontraknya sih masih enak. Ente hidup umurnya sekian. Ini masa nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu kapan waktu habisnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita husnul khatimah. Jadi begitu. Nah, kembali lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun itu bertepatan di bulan suci Ramadan. Ada riwayat yang kuat itu malam 17 Ramadan datang malaikat Jibril alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Dan saat itu beliau membawa kitabullah, membawa suatu bacaan yang mana itu berisi akan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq. Yang mana isinya kita sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membawa kepada Nabi SAW, dan saat itu beliau, malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, mendatangi Rasulullah di Ghar Hira. Iqra, Iqra ya Muhammad. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqari. Aku tidak bisa membacanya. Karena Rasulullah memang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa membaca. Bukan untuk penghinaan, bukan. Justru dengan Rasulullah tidak bisa membaca, sehingga tidak ada tuduhan dari para ahlu kitab tentang kebenaran Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah pintar membaca, nanti para ahlu kitab itu berdalih. Atau para ahli kitab itu beralasan, wow ini pernah baca kitab-kitab sebelumnya ini. Pernah baca kitab sebelum Al-Quran ini. Terus dia bikin. Nah, itu bisa saja seperti itu. Nah,
dengan tidak membacanya Rasulullah, maka tidak bisa ada tuduhan seperti itu. Rasulullah tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran murni pemberian dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penafsiran sebagian ulama. Ya salam ente bilang, ya salam ente, ya salam ente. Nah, akhirnya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu Nabi dikatakan Iqra ma ana biqari, ma ana biqari, tapi Rasulullah waktu itu menggigil sekali karena berat nerima wahyu Allah. Dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Seperti diberikan kesemangatan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sampai Rasulullah berat sekali untuk bernafas. Dilepaskan. Iqra, sampai itu 3 kali. Iqra ma ana biqari, 3 kali dipeluk. Sampai terakhir malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu di surah apa? Di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah Iqra. Bacalah. Jadi kita ini suruh banyak baca. Baca Al-Quran, membaca segala apa yang ada ini dengan apa? Bismi Rabbika. Dengan nama Tuhanmu. Jangan membaca dengan nafsumu. Jangan membaca keadaan dengan akal pikiranmu. Jangan membaca keadaan dengan apa? Dengan khayalanmu. Tapi Iqra bismi Rabbika. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca atas nama Allah. Baca atas nama pengetahuan yang Allah berikan padamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, itu kan tadinya kan dari penggabungan antara air mani laki-laki dengan perempuan, kemudian menjadi segumpal darah. Jadi manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allahu Akbar. Iqra wa rabbukal akram. Makanya kita jangan nyari kemana-mana. Kita mau nyari kehormatan. Kita mau nyari kemakmuran, kita mau nyari kebahagiaan, kita mau nyari kemudahan ke Allah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mana Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi tidak ada ilmu kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Akhirnya Nabi SAW mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian keesokan paginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu bukit cahaya. Karena di situ turunnya cahaya ilahi. Nah, sampailah beliau ke rumahnya Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka terbuktilah mimpi Sayyidati Khadijah. Dulu sebelum dapetin Rasulullah, Sayyidati Khadijah pernah mimpi. Waktu malam gelap gulita, tiba-tiba ada matahari dari langit datang menyinari kota Mekah, kemudian matahari itu masuk ke rumahnya Sayyidati Khadijah. Dari rumahnya Sayyidati Khadijah, matahari itu ya mengembangkan cahayanya dari rumah Sayyidati Khadijah sampai seluruh kota dan seluruh dunia diterangi dengan cahaya tersebut. Sempat cerita sama siapa namanya? Waraqah bin Naufal.
misanannya Sayyidati Khadijah, sepupunya, beliau ahli kitab. Kata Waraqah bin Nawfal, ya Khadijah binti Khuwailid, akan keluar Nabi dari rumah. Ya. Nabi penutup itu keluarnya dari rumahmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang pertama kali umatnya Rasulullah yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Sayyidati Khadijah. Yang pertama kali beriman itu Sayyidati Khadijah. Seorang wanita yang pertama kali beriman. Ya. Akhirnya Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidati Khadijah. Pada saat itu Rasulullah menggigil dan Rasulullah SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Mendapatkan sesuatu yang sangat berat. Wahyu ini sesuatu yang sangat berat. Kita mah tinggal nikmatin aja. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan ini Quran ke gunung, gunung bakalan hancur karena saking takutnya kepada Allah. Subhanallah. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW berarti lebih kuat dibanding gunung. Cuman menggigil. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW berkisah dengan Sayyidatuna Khadijah tentang kejadiannya tadi malam dengan malaikat Jibril. Kemudian beliau katakan, inni khasyitu ala nafsi. Aku ini khawatir terhadap diriku sendiri ya Khadijah. Dan wanita seperti Sayyidati Khadijah ini memberikan apa? Semangat, motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Antum mesti hafal ini. Antum mesti hafal. Katanya Sayyidati Khadijah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau biasa mengamalkan 5 hal sebelum ini. Orang yang mengamalkan 5 pekerjaan ini tidak akan dicelakakan oleh Allah. Nih, pinter ya. Sayyidati Khadijah bilang, orang yang mengamalkan 5 perkara ini tidak akan dicelakakan oleh Allah. Apa 5 hal ini? Innaka latasilur rahim. Yang pertama, kamu suka menyambung silaturahim. Ini ujian kita akhir zaman. Kadang kita beda-beda dikit, terutama sama saudara. Waduh, bisa nggak teguran. Ada yang nggak teguran 4 hari. Bahkan ada yang setahun nggak mau tegur. Apa ini? Na'udzubillahi min zalik. Innaka latasilur rahim. Dan ini banyak orang ngeremehin nih akhir zaman ini. Masalah putus silaturahim. Dulu saya keluar sedikit. Mumpung saya ingat. Waktu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ngumpulin Bani Israel, waktu itu lama nggak turun hujan. Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan Bani Israel, minta diturunkan hujan. Kemudian Allah berfirman sama Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku tidak akan kabulkan permintaan kalian. Karena ada salah seorang di perkumpulan kalian itu yang sedang memutuskan silaturahim. Jangan main-main masalah silaturahim. Makanya salah satu keberkahan kita di kantor, semua mesti nyambung silaturahim. Dengan saudara-saudaranya mesti baik. Karena itu berdampak sama perkumpulan kita. Katanya Allah, Musa masih ada yang mutusin silaturahim di situ. Ana nggak mau turunin hujan. Akhirnya Nabi Musa sampaikan, ada di antara kalian yang sedang memutuskan silaturahim. Maksudnya hatinya lagi ada benci sama orang. Ayo, keluar dari sini. Karena gara-gara kamulah kami tidak dikabulkan doa kami oleh Allah. Akhirnya ada salah satu memang lagi ada mangkal sama orang, lagi benci sama orang. Cuman dia mau keluar, dia malu. Ya kalau dia keluar sendiri ketahuan, oh ini orang kan begitu.
Terus dia bilang dalam hatinya, ya Allah, kau tahu akulah ini orangnya. Aku minta ampun padamu ya Allah. Hamba minta ampun padamu ya Allah. Hamba tidak mau benci lagi. Hamba tidak mau putus silaturahim. Jadi dia taubatan nasuha pakai kolbunya. Akhirnya subhanallah turun hujan. Turun hujan. Orang yang taubat musuhin orang nih, turun hujan. Begitu turun hujan, kata Nabi Musa, ya Rabb, kau turunkan hujan. Dia sudah bertaubat padaku. Siapa orangnya ya Rabb? Sebagaimana dia telah bertaubat kepadaku, maka bagian daripada hakku menutup keburukannya. Jangan main-main sama silaturahim nih. Mangkal-mangkal sama orang kudu diilangin. Istighfar yang banyak. Kalau kita lagi kosong, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Emang ada kalanya ada orang yang kita udah negor dia baik-baik, kita nyapa dia baik-baik, tetap aja dia nggak mau nyapa kita, udah biarin aja. Yang penting kita nggak ada masalah sama dia. Innaka latasilur rahim. Katanya Sayyidati Khadijah, kamu ini suka menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadits. Kamu selalu jujur dalam perkataan. Ingat wahai keluarga besar, first logistik. Ya. Kamu kalau mau sukses mesti jujur. Jujur. Ya. Ilmu, banyak orang yang lebih berilmu dibanding kita. Ya, kalau kita cerita harta, banyak orang lebih berharta. Modal utama itu kejujuran. Ya, supaya kita bisa terus mendapatkan keberkahan dari pekerjaan kita. Wa tasduqul hadis, wa tahmilul kalla, menanggung beban. Kalau ada orang yang sulit tuh Rasulullah mau bantu gitu, nggak cuek. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa tahmilul kalla wa tukrid dhaif. Selalu menyambut tamu dengan baik. Masya Allah. Menyambut tamu dengan baik, dengan ramah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau selalu membela kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidati Khadijah membiarkan Rasulullah beristirahat dan beliau mendatangi rumahnya Waraqah bin Naufal. Dan membawa Waraqah bin Naufal berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menceritakan lagi kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan, Namus. Malaikat Jibril, nama lainnya itu Namus. Ini yang pernah turun ini sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namus. Ini kamu mendapatkan wahyu dari Allah. Sekiranya saya hidup di saat umatmu mengusirmu, maka saya akan membelamu ya Rasulullah. Nah inilah, tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal akhirnya kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan oleh sebagian mengatakan bahwa beliau salah satu ahli kitab yang sempat menyatakan keimanannya sebelum wafatnya akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karenanya Al-Quran itu kini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menjadi pecinta Al-Quran. Orang yang suka mau membaca Al-Quran. Mau sehat, banyak baca Al-Quran. Mau dapat petunjuk, banyak baca Al-Quran. Mau barokah rezeki, banyak baca Al-Quran. Ayo, apalagi ayo. Semuanya Quran kuncinya. Al-Quranul Karim. Nah, terutama kita dalami makna daripada suratul Fatihah. Dan saya anjurkan ya, sama diri saya terutama, antum semua. Ya, saya lihat kalau lagi pada baca Yasin masih pada ngelihat buku Yasin, itu menurut saya mestinya udah pada hafal gitu. Antum kan udah Yasin ini qalbul Quran. Kata Nabi SAW, Yasin qalbunya Al-Quran. Ada sebagian kiai yang hafal Quran, beliau menganjurkan sama muridnya, kalau mau hafalin dulu surat Yasin. Kalau mau hafal Quran, hafalin dulu yang pertama surat Yasin. Surat yang antum biasa pakai tiap hari. Baru nanti hafalin surah Al-Waqi'ah. Baru nanti hafalin surah Al-Mulk. Baru hafalin surat-surat pilihan lainnya seperti Ar-Rahman, seperti Ad-Dukhan,
ya, seperti Al-Kahfi, baru begitu. Jadi Yasin ini paling utama antum hafalkan. Kalau antum sudah bisa menghafal surah Yasin, memahami daripada surah Yasin, bisa mendalami surah Yasin, maka surat yang lainnya mudah diberikan oleh Allah SWT. Yasin qalbul Quran. Ya, harus hafal. Ya kan, apalagi di surah Yasin itu ada cerita yang luar biasa tentang tauhid. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Surat Yasin, Masya Allah. Ente hafalin, nanti ente bisa baca pagi sore surat Yasin. Orang yang banyak baca surat Yasin dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat, ya, ada riwayat hadis nih, yang baca Yasin di waktu malam ba'dal Isya, apalagi menjadikan bacaan setelah salat Isya, maka kalau dia wafat di malam itu, meninggal dalam keadaan syahid. Ya, ini Yasin qalbul Quran. Hafalin surat. Ya mungkin ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum saya tutup ini. Ya, alhamdulillah. Gimana Pak Haji Adrian, sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, banyak yang doakan antum. Amin, amin, amin. Makin baik. Apa yang jadi hajat antum dimudahkan sama Allah. Ya, amin, amin, amin. Amin ya. Di Sukabumi nih, di Yasalam nih, pesantren. Ini tadi baru ngeliat calon pesantren Yasalam, tadi kita lihat lagi. Ini di situ Insya Allah nih. dalam waktu dekat kita pengen mulai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Ini di situ lokasinya. Itu Zoom-nya lagi di Sukabumi. Putus. Ini lagi di rumah saudara. Oh, di rumah fasilitasnya kita. Agak tunduk. Ini ada pertanyaan kecil, Ya. Pak Syekh nih, maaf ya. Pertanyaan kecil aja. Iya, Kita ya. kan sama-sama selalu sholawat, target 1000 kali, istighfar 1000 gitu ya. Ketika lagi sholawat, dengar ada misalnya ngomong Nabi Muhammad, Rasulullah gitu kan. Kita lagi salawat adrik nih misalnya. Itu nggak usah ganti salawat ya, terusin aja ya. Maksudnya gimana maksudnya? Ya kita lagi salawatan, terus tiba-tiba di TV lagi dengar ceramah ngomong Nabi Muhammad. Oh iya. Tapi Karena kita kan lagi kalau saya berusaha pahami, karena kalau lagi dengar nama Nabi Muhammad kan harus salawat. Tapi kita posisinya lagi ngejar kita lagi 1000 salawat, nih. Apakah perlu menjawab yang Ustadz itu sampaikan? Ya kita lagi salawat, lanjutin aja salawatnya. Salawat aja terus ya. Lanjutin aja salawatnya. Apapun salawatnya ya, misalnya nariyah maupun adrik. Ya, gitu. apapun sigoh salawatnya. Lanjutkan aja salawatnya. Terima kasih Syekh. Terima kasih. Dan kalau bisa, kita kalau baca salawat itu, ya kita benar-benar menghadirkan hati kita bahwa kita ini rindu Rasulullah. Jadi mantap. Insya Allah. Ya, makasih Syekh. Ya. Dan berusaha untuk memahami makna salawat yang kita baca. Kalau bisa jangan sekedar sigohnya aja kita hafalin, maknanya kita harus tahu. Jadi kita nancep ke hati kita. Jadi bukan hanya mulut yang salawat, tapi kolbu kita juga salawat. Ya, karena kolbu itu mudah bersalawat kalau dia maknanya itu. Terus satu lagi nih biar ini terkait witir sama tahajud ya. Witir sama tahajud.
Kalau witir Rasulullah ke Abu Hurairah bilang bisa ditarik lah, walaupun mungkin nggak terlalu awal malamnya ya. Tapi Iya. tahajud tidak bisa ditarik karena terikat dengan waktu kalau tahajud ya. Kalau Ya. tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan ba'dan naum. Bangun tidur. Setelah bangun tidur, tidak harus tengah malam. Pokoknya kalau udah bangun tidur, habis malam hari bangun tidur, ya udah bisa tahajud. Jam 11 gitu kebangun, 11. Udah bisa tahajud. Tapi Rasulullah tidak Cuman afdolnya tahajud itu sepertiga malam terakhir. Ya. Karena ada kalimat yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir, kan gitu. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan rahmatnya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu waktu maghrib sampai subuh dibagi tiga terakhirnya tuh. Kalau sekarang ya jam 1 ke atas. Ya. Itu sepertiga malam terakhir. Ya, terima kasih saya. Nah, jadi buat ikhwan yang ngomong katanya suka susah, suka menderita ya. Bangun malam. Iya. Bangun malam, nggak usah susah-susah, nangis tengah malam pasti dikabul sama Allah. Ini mumpung saya. Maaf, saya. Tapi kalau tim operation FL kan kerja sampai subuh, nggak tidur dulu. Ya teman saya, guru bilang ya tahajud aja, niatin tahajud gitu kalau mau. Dia kan nggak tidur. Ada juga yang mengambil secara syariat seperti begini, Bos. Belaga tidur sebentar aja, Bang. Nggak sampai 5 menit juga nggak masalah. Jadi berbaring, pejamkan mata, niat itu terus bangun lagi gitu. Tapi nggak tidur. Nggak perlu tidur benar. Untuk mendapatkan afdoliyahnya gitu. Ada juga yang begitu. Itu nyari hilah namanya. Nyari hilah namanya. Ya, makasih saya. Monggo yang lain dan buat teman-teman tadi yang Anda udah sampaikan bahwa orang yang nggak tidur malam juga untuk menjalankan kewajibannya itu juga termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah gitu. Seperti tadi Nabi sampaikan itu. Abu Hurairah sering tidur malam karena punya kewajiban. Yang nggak bagus itu orang yang tidur malam karena main game gitu kan ya. Kalau ngejalanin kewajiban itu adalah ajrus syahid kan. Pahalanya pahala syahid orang nyari rezeki halal. Ya, siap. Silakan. Ya, makasih saya. Ya. Helmi sama siapa Mi? Sama siapa itu anaknya? Yang lain saya nggak bisa ngelihat nih. Yang lain mana nih yang lain? Foto-fotonya kok cuma ada 3 orang doang. Mana lagi? Yang lain. Ical mana Ical? Udah baik dia. Ade tadi di kantor saya. Hadir saya hadir. Hadir mana dia? Coba mungkin nggak ada. Ade. Terus itu mana itu? Satu lagi siapa namanya yang kemarin sakit juga siapa? Diki mana Pak Diki? Diki lagi di rumah orang tuanya nih. Udah baik Bos, udah baik. Udah baik, cuma kepisah. Anaknya masih positif, jadi dibagi 2. Dia sama anaknya di rumah orang tua, istrinya sama anaknya di rumah dia. Dibagi 2 keluarganya. Iya, insya Allah pada sehat deh. Amin. Pada sehat, insya Allah. Pokoknya mulai sekarang kita jaga wudhu ya. Kalau wudhu tuh istinsak, masukin air ke hidung. Biar sehat. Kemarin juga anak-anak sebelum masuk pesantren cek dulu tuh. Pakai apa tuh? Antigen. Ya. Ahmad Firhan, alhamdulillah sih. Hasilnya katanya negatif begitu. Alhamdulillah. Ya. Baca salawat itu kalau kita takut sesuatu tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka an takfiyani syarra ma akhafu wa ahdar. Ya ucapin setelah saya semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
آل سيدنا محمد. Allahumma inni اللهم إني as'aluka أسألك bihaqqi Sayyidina Muhammad بحق سيدنا محمد Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد an takfiyani أن Ani syarra ma Roma akhafu Akhofu wa ahdhar. Nah. Nih, saya ulangi ya sendiri ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an takfiyani syarra ma akhafu wa ahdhar. Jadi ini salawat, insya Allah apa yang kita takutkan dan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi pada diri kita kalau baca salawat ini. Karena akhirnya tuh antakfiyani ya syarra ma akhafu wa ahdhar, apa yang gua takutkan dan khawatirkan tidak terjadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an takfiyani syarra ma akhafu wa ahdhar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih kemudahan buat kita semua. Allah kasih ampunan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qiyana syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة ولك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, bangunkan kami di malam tahajud ya Rabb. Bangunkan kami di malam ini untuk tahajud padamu ya Rabb. Di waktu yang terbaik, di waktu yang kami betul-betul menikmati keadaan kami bersamamu. Ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan kami orang-orang saleh, keluarga kami orang-orang saleh. Kabulkan berkenan untuk proses logistik dan rahmatika Amin. Ya Allah berikan kami sehat zahir dan batin. Teman-teman kami yang lagi sakit penyakitnya setelah kembali ke rahmat-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Amin. Ya Rabb, jadikan kalbu kami, jadikan 7 anggota tubuh kami selalu berzikir kepadamu ya Allah. Amin. Selalu berzikir padamu ya Allah. Berikan kami kenikmatan berzikir padamu ya Allah. Amin. Ya Rabb, berikan kami kenikmatan berzikir padamu ya Rabb, dan sambutlah setiap zikir kami dengan sebutan nama kami di hadapanmu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami titipkan proses logistik ini padamu ya Rabb. Kami titipkan proses logistik dan perusahaan besar ini padamu ya Rabb. Dan Kau maha menjaganya ya Rabb. Dan kami titipkan seluruh kami, diri kami. Kami titipkan keluarga kami. Kami titipkan agama kami dan semuanya ini padamu ya Allah. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Dan Kau sebaik-baiknya penjaga ya Rabb. Tidak ada yang bisa menghancurkan segala yang dalam penjagaanmu. Tidak ada yang bisa menghancurkan segala yang dalam perlindunganmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya Amin. ghafar ya Rabb. Amin. Tidak tahu berapa lama kami akan hidup lagi di dunia ini. Amin. Kami titipkan ya Rabbi sisa usia kami, jadikan kami orang-orang yang jauh lebih baik, lebih istiqomah. Suatu saat kau wafatkan kami husnul khatimah. Amin. Amin. Saya menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na. Ya Allah, mudahkan kami di malam dan hari Jumat ini untuk membaca surat-surat pilihan. Surat Al-Kahfi, Surah Yasin, Surat Al-Waqiah, Surat Ad-Dukhan, Surat At-Tabarak, Surat Ar-Rahman. Dan ya Allah, mudahkan kami untuk banyak membaca salawat kepada Nabi. Berikan kenikmatan kami bersalawat kepada Nabi-Mu. Setiap salawat tambah nikmat lagi. Salawat tambah nikmat lagi. Salawat tambah nikmat lagi. Dan karuniakan kami bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini walaupun lewat mimpi kami. Dan nanti ketika ajal kami dijemput, hadirkan Rasulullah ya Allah. Dan ketika nanti kami di yaumul qiyamah, kami di barisan Rasulullah ya Allah. Bisa meminum air haud dari tangannya Rasulullah, bisa di barisannya Rasulullah. Kami dan keluarga kami, orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Ya Rabb, sebagaimana Kau telah takdirkan kami menjadi pengikutnya, namun kami hidup di dunia ini. Setelah beliau kembali ke rahmat-Mu, ya Rabb, nanti di yaumul qiyamah, jangan pisahkan kami dengan Rasulullah selama-lamanya di dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, istajib da'wana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fina wa fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Banyak doa urusan akhirat, kalau dunia udah ditanggung sama Allah. Urusan duit, urusan apa udah ada tanggungan. Yang penting banyak doa urusan akhirat. Nangis kalau doa akhirat. Ya. Bisa keluarin air mata urusan akhirat. Insyaallah Allah ijabah semuanya. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jangan lupa hafalin surat Yasin hafalin surat Yasin, ntar kalau ketemu anak tes. Hafalin surat Yasin, ntar kalau ketemu anak tes. Hafalin. Kalau udah bisa hafal surat Yasin, mendalami maknanya, itu qalbul Quran. Kan kalau qalbu baik, semuanya baik. Kalau udah pinter surat Yasin ini, nanti surat yang lain jadi gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Itu ada Fatimah, Aisyah, itu Caikal. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum. Jip. Ini gimana cara matiinnya, Jip? Jip. Cara matiinnya cabut gimana, kabelnya dicabut. Hah? Kabelnya dicabut. Ya, salam ke Fatimah, Aisyah. Ya, Pak. Yuk. Apa tadi ente Abdul Hakim beliin apa tadi? Cilok apa? Cilok mana? Ini mati ini gimana? Bisa udah mati.